Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Farida Elmi selaku dosen pengampu Pancasila, dan juga selamat siang kepada teman-teman yang berada di dalam Zoom. Jadi kali ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta mandiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa nilai-nilai Pancasila penting dalam pembentukan karakter. Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan karakter individu maupun masyarakat. Karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan mencerminkan kepribadian bangsa yang unggul, menjunjung tinggi moralitas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, di sini ada poin-poin Pancasila sebagai fondasi moral. Yang pertama yaitu ada setiap sila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai ini membantu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga mandiri. Kemudian di sini ada relevansi di era modern. Yang pertama ada dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan terhadap karakter bangsa semakin kompleks. Dan yang kedua, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk menjaga integritas individu di tengah arus perubahan. Dan yang ketiga ada karakter sebagai kunci kemajuan bangsa. Yang pertama, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki masyarakat berkarakter yang kuat, berlandaskan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, kerja keras, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada Pancasila menjadi pedoman untuk membangun karakter yang tidak hanya baik secara individu, tetapi juga kolektif. Selanjutnya, saya Lufita Asmara ingin menjelaskan tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berlandaskan beriman dan bertakwa. Contohnya mengembangkan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, berlandaskan berakhlak mulia. Contohnya itu mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, berlandaskan mandiri. Contohnya yaitu mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlandaskan mandiri, mengembangkan rasa demokratis dan partisipatif. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan berakhlak mulia, yaitu contohnya menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Selanjutnya ada internalisasi nilai-nilai. Internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan proses mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat menjadi warga negara yang memiliki karakter yang baik dan dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia. Dengan mengucapkan doa, kita dapat menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, serta mengakui kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Dengan menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kita dapat menunjukkan rasa keadilan dan kesetaraan, serta mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain, dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Kita dapat menunjukkan rasa kepercayaan diri dan keberanian, serta mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Mengembangkan rasa keadilan dan kesetaraan, kita dapat menunjukkan rasa keadilan dan kesetaraan, serta mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Mengembangkan rasa demokratis dan partisipatif, kita dapat menunjukkan rasa kepercayaan diri dan keberanian, serta mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah langkah nyata untuk menjadi warga negara yang berkarakter dengan menghormati keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, dan berpartisipasi aktif. Kita tidak hanya memperkuat bangsa, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada studi kasusnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam belajar. Seorang siswa
yang selalu mengucapkan doa sebelum melakukan aktivitas dan memiliki tes tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar penerapan nilai-nilai Pancasila. Yaitu ada sila pertama, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang dia beriman dan bertakwa. Sila ketiga, persatuan Indonesia atau mandiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan. Selanjutnya studi kasus kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja. Seorang karyawan yang selalu menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dan memiliki rasa keadilan dan kesetaraan. Dalam bekerja, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau berakhlak mulia. Sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau berakhlak mulia. Studi kasus ketiganya ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi dengan lingkungan. Seorang warga masyarakat yang selalu mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan dan memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ya, pertama ada sila ketiga, persatuan Indonesia atau mandiri, dan selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan atau mandiri. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita sendiri. Dengan memiliki rasa hormat dan menghargai hak-hak orang lain, serta mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain, kita dapat menjadi lebih toleran, lebih terbuka, dan lebih berempati dalam berinteraksi dengan orang lain. Refleksi merupakan proses untuk memahami dan menganalisis pengalaman kita sendiri, serta memahami bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Kita harus memiliki rasa kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan kita sendiri, serta memiliki rasa keingin untuk meningkatkan diri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ardian Prasojo. Jadi kali ini saya akan menanyakan pertanyaan tentang tugas Pancasila kepada Mas siapa kalau boleh tahu? Abdul. Masnya di sini kuliah atau bagaimana? Kuliah. Jurusannya apa tuh Mas? Sistem informasi. Oh, oke. Jadi di sini ada satu pertanyaan, seberapa penting peran keluarga dalam membentuk karakter beriman dan bertakwa menurut Masnya? Itu pasti jelas penting banget ya. Apalagi itu dalam Pancasila kan ada 5 gitu. Nah, untuk membentuk karakter sebuah keluarga itu kita pilih dari sila pertama yang ketuhanan Maha Esa. Nah, untuk membentuk karakter kita benar-benar harus mengikuti gitu syariat atau ajaran yang ada dalam Al-Quran. Itu tergantung dengan agama masing-masing tapi. Nah, dalam agama tuh kita pasti mengikuti hal positifnya gitu. Lalu kita jalani atau enggak kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya seperti itu, karakter kita tuh dipandang orang juga positif pasti. Ya, jadi lebih baik ya. Jadi lebih baik ke depannya. Oke. Sudah gitu aja Mas. Itu aja sih. Oke, makasih banyak ya Mas. Maaf